Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas juga Ustaz Otong Surasman. Di sini ada Neza, megang kamera juga ada tamu kita Ibu Neng Nurhayati dan Dr. Budi Harto. Alhamdulillah selamat datang, ahlan wa sahlan. Ya, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian juga Radio Almas di Magelang, Radio Luciana Nomor 1 di Semarang, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan juga Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mengambil tema Islam adalah tuntunan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tema Ulumul Quran pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Otong. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Allah mudahkan kita dalam menangkap apa yang disampaikan oleh Ustaz Husin dari Al-Quran. Islam adalah tuntutan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar Ustaz Otong Surasman, kami persilakan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husin Alatas, Bapak Haji Muhammad Krishna Neza, juga ada saudara kita Bapak Dr. Budiari, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pagi hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting ya, yang mungkin banyak dilupakan ya oleh kita sebagai umat Islam ya, yaitu tentang bahwa Islam itu memberikan tuntunan akhlak yang sangat luar biasa ya. Melalui kehadiran kitab suci Al-Quran, kita dituntun untuk menjadi orang-orang yang berakhlak, termasuk bagaimana akhlak kepada Allah, ya kepada Rasulullah, ya kemudian kepada sesama Muslim, juga akhlak terhadap non-Muslim tentunya ya. Al-Quran memberikan rincian yang kadang-kadang kita ini melupakannya gitu ya. Juga yang berkembang di masyarakat itu kadang-kadang hanya akhlaknya akhlak yang umum saja ya Bib ya. Ya seperti misalkan tata krama. Ternyata di dalam Islam, khususnya dalam kitab suci Al-Quran itu justru menuntun ya agar pribadi kita itu mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur ya. Sehingga dengan budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik ini tentu akan mencapai puncak keimanan ya. Iman akan kokoh, akan kuat gitu ya. Nah, sementara yang berkembang itu tidak seperti itu. Nah, kemudian kita pahami juga misalkan tadi sempat kita diskusi sedikit bahwa dengan adanya ayat-ayat Yanida ya, itu ternyata membentuk
akhlak kepribadian kita yang sangat luar biasa. Gitu. Nah ini ayat-ayat yang banyak terlupakan oleh kita ya. Karena pada umumnya masyarakat Islam itu hanya mengetahui perintah dan larangan yang global gitu Bu ya. Sementara rinciannya banyak yang tidak diketahui ya. Ternyata rincian-rincian daripada membentuk akhlak itu ya, khususnya dalam ayat-ayatnya tidak ya, kalau tidak salah itu cukup banyak ya, sekitar 86 ayat ya. 86 ayat Yanida panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman ya. Dan itu kalau mungkin nanti dibahas lebih lanjut ya, saya dapat informasi bahwa kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu merupakan sapaan Allah kepada kita orang beriman dengan sapaan yang penuh kasih sayang, penuh lemah lembut, penuh perhatian, penuh keakraban gitu ya. Dan itu sungguh sangat luar biasa ya. Isinya itu perintah dan larangan yang tadi membentuk kepribadian kita menjadi akhlak yang baik ya, mempunyai budi pekerti yang lurus, yang nanti akan membentuk dari pemahaman terhadap pesan-pesan daripada Yanida itu meningkatkan keimanan kita. Salah satu contohnya mungkin bisa dilihat di surah Al-Hasyr ayat 18 ya, surah 59 itu dijelaskan di situ sapaannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dari ayat ini sungguh kalau kita perhatikan dengan baik itu merupakan sapaan kepada orang-orang yang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap manusia itu diperintahkan untuk introspeksi diri, mengoreksi diri untuk kehidupan hari esok. Nah, andai kata ini bisa diamalkan ya, akan membentuk tadi akhlak-akhlak yang mulia ya. Kenapa? Karena mungkin sibuk ya memperhatikan dirinya ya untuk hari esok ya, tidak sempat lagi untuk mengoreksi orang lain, apalagi membuat kezoliman terhadap orang lain, yang membuat sakit hati orang lain, membuat sengsara orang lain ya. Nah ini salah satu bentuk contohnya ya. Lebih lanjut tentunya kita akan mendapatkan uraian secara khusus dari guru kita Al-Habib Husain Alatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Otong Surahman, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Kedua tamu kita, Bapak Dr. Budiarto dan Ibu Neng Nisi. Ibu Neng Nurhayati yang berdiam di BSD Serpong ya. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada pada hari pertama dari bulan Sya'ban. Bulan
yang akan membuka jalan bagi kita untuk memasuki hari-hari yang amat indah di bulan Ramadan. Bulan yang diapit di antara bulan haram, itu Rajab, yang diharamkan Allah, dan Allah mendidik kita untuk membiasakan diri kita menjaga kehormatan. Untuk menjaga betul-betul diri kita agar tidak melakukan perbuatan aniaya terhadap sesama. Bukan hanya terhadap sesama orang-orang yang beriman, tapi menjaga diri kita dari segala kezaliman terhadap siapapun. Karena Islam tidak membenarkan kezaliman dan akan menghukum orang-orang yang berbuat kezaliman. Bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap binatang. Bukan hanya terhadap binatang, bahkan terhadap lingkungan hidup di saat kita melakukan perbuatan zalim, kita tidak akan lepas dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman, walaupun kebanyakan kaum muslimin tidak menyadari hal ini. Setelah kita keluar dari bulan Rajab, semoga Allah mengampuni dosa kita, membersihkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari penyakit hati, agar kita betul-betul siap memasuki hari-hari yang akan datang dalam suasana yang penuh dengan kebersihan jiwa, kebersihan amal. Memasuki bulan Ramadan, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari yang amat mulia, yang penuh dengan rahmah, keberkahan, dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyampaikan kita hingga datang bulan Ramadan dapat menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat, afiat, penuh dengan syukur, taat kepada Allah, dan kembali kepadanya dengan setulusnya dan seutuhnya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Otong Surasman dalam pengantarnya, begitu pula dengan tema yang disampaikan oleh saudara kita, Bapak Muhammad Krisna. Islam adalah tuntunan akhlak yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang dari pencipta kita, yang mencipta dan menata jiwa kita dengan penuh keseimbangan, yang memulai penciptaan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tuntunan akhlak ini langsung datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cara hidup kita yang kita terima bukan datang dari makhluk seperti kita, tapi datang dari pencipta kita yang memiliki seluruh nama-nama yang penuh dengan keindahan. Di antara namanya Al-Alim, yang maha tahu, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Maka semua ajaran tuntunan yang datang dari sisi Allah penuh dengan kebijaksanaan atas dasar ilmu. Bukan hanya ilmu yang terbatas pada hari ini, tapi dia mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang. Karena ilmu Allah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Dia mengetahui apa yang baik bagi kita pada hari ini, apa yang baik bagi kita pada hari esok. Dan dia juga yang mengawasi hidup kita dan mencatat amal-amal perbuatan yang kita lakukan, dan kelak kita akan menerima balasannya di hari akhir nanti. Ini merupakan salah satu keindahan dari tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan Al-Islam. Dan inilah merupakan satu-satunya jalan hidup yang diridhai Allah. Wa raditu lakumul Islama dina, dan aku meridhai bagi kalian Al-Islam sebagai din. Selama ini terbiasa kita menggunakan kata agama sebagai padanan dari kata atau terjemahan dari kata din. Walaupun sebetulnya asal kata dari keduanya berbeda. Kalau agama, dalam bahasa Sanskerta, arti asalnya adalah tradisi. Adalah tradisi dan budaya.
dengan menggunakan double A, agama. Artinya tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya, kita tahu semuanya berasal dari mana? Manusia. Lahir dari manusia, dari kebiasaan dan kesepakatan manusia. Sedangkan din datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ingin memahami apa arti din dalam bahasa Arab. Kata din atau dain sebetulnya berhubungan satu dengan lain. Kalau seorang Arab mengatakan dintur rajula, artinya saya berhutang kepada orang tersebut. Bisa berarti juga saya menghutangkan orang tersebut. Dintur rajula bisa berarti istaqradtu, saya pinjam. Bisa berarti juga aqradtu, saya meminjamkan. Tergantung bagaimana penempatan kata ini. Ad-dain adalah hutang. Sedangkan ad-din, hurufnya sama dengan baris yang berbeda. Satu ad-din, satu ad-dain. Sebetulnya, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada kita semua. Demikian pula, diri kita, seluruh nikmat yang ada pada kita bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhutang kepada Allah bukan hanya dengan seluruh hidup kita, bahkan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang yang tak terbayarkan. Hutang yang tak terbayarkan. Lalu kita bertanya, bagaimana sikap kita kepada Allah, di mana kita berhutang dengan seluruh hidup kita? Berhutang dengan jiwa kita, berhutang dengan hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya sikap kita adalah penuh dengan keislaman dan istislam, kepasrahan, ketundukan kepada Tuhan, tanpa tanda tanya. Bagaimana mungkin kita akan bertanya kepada Allah, mengapa begini, mengapa begitu? Sedangkan Dia yang menciptakan kita, yang memberikan kita akal, yang mengajarkan kita ilmu, yang menata jiwa kita. Apa kita masih merasa ragu terhadap Allah? Kalau terhadap sesama makhluk, kita bertanya mengapa begini dan begitu, tidak mengherankan. Kenapa? Karena Dia sama-sama makhluk dengan kita. Betul enggak? Potensi yang ada padanya ada juga pada kita. Kita bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu memerintahkan saya untuk melakukan hal ini? Ini perlu dipertanyakan. Kalau memang alasannya kuat, tepat, kita terima. Kalau tidak tepat, kita tolak. Nah, salah satu tolak ukur yang terbaik untuk menentukan tepat dan salahnya sesuatu, kita kembalikan kepada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diri kita seluruhnya berasal, bermula dari Allah, dan sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita bergantung kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba yang seluruhnya berasal dari Allah, berawal daripadanya, bergantung kepadanya, kembali kepadanya, tidak ada jalan lain bagi kita dalam hidup ini kecuali tunduk dan pasrah dengan tulus kepada Allah tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Indah tidak kata itu? Indah sekali. Kata din. Iya. Beda dengan kata agama yang berarti tradisi dan budaya. Oleh karena itu mulai saat ini insya Allah dan seterusnya, kita tidak akan menggunakan kata agama untuk Islam, tapi kita menggunakan kata din sesuai dengan tuntunan Allah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diakui dan diterima hanya al-Islam. Karena apa? Karena Islam berarti penyerahan diri secara total dan tulus kepada Allah. Kalau kita menerima sebahagian, menolak sebahagian, kita belum masuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Oleh karena itu dalam surah Al-Imran Allah bertanya, afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain dari din Allah mereka inginkan? Apakah mereka akan mengganti din Allah dengan yang lain? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal seluruh eksistensi di alam raya ini, baik itu manusianya, jinnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, bahkan malaikatnya, seluruhnya tunduk kepada Allah. Baik tau'an, dengan ketaatan, ketulusan, au karhan, atau dengan hukum dan kendali Allah atas dirinya. Saya ingin tanya, orang-orang yang kafir, kalau dia menolak, ingkar kepada Allah, saya mau tanya, seluruh sistem pada tubuhnya tunduk tidak pada Allah? Tunduk.
Baik orang yang paling ingkar dan kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, ya, maupun di negeri kita, tetap jantungnya bekerja dengan apa? Dengan mekanisme yang diatur oleh Allah. Begitu pula paru-parunya berkembang dan kuncup, begitu pula pencernaannya. Berarti keingkaran hanya apa? Keingkaran hanya kembali kepada apa? Pilihan yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang khalifah yang bisa beriman, bisa juga ingkar dan menentang. Nah, ini yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pilihan yang Allah berikan pada kita. Kita menghargai, mensyukuri Allah, menghormatinya, atau kita menentang, semua akan menerima balasan yang sesuai. Jadi kita bisa merenungkan bersama-sama dan memahami bahwasannya ad-din yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi umat manusia sebagai pedoman hidup yang lurus yang akan menerangi perjalanan mereka adalah din yang dasarnya adalah keislaman, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita betul-betul tunduk, pasrah, berserah diri kepada Allah dengan tuntunan yang Allah berikan kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan, maka kita akan dapat menyatu dengan alam raya. Alam raya yang penuh keseimbangan, alam raya yang betul-betul penuh dengan apa? Keserasian, tanpa ada sedikit pun cacat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan menjumpai dalam ciptaan Ar-Rahman adanya ketidakseimbangan. Keseimbangan ini yang membuat alam penuh dengan keharmonian. Rusaknya keseimbangan alam akibat ulah perbuatan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan ulah perbuatan tangan manusia. Bumi yang kecil diserahkan kepada manusia, yang seharusnya mereka jaga sesuai dengan tuntunan Allah, ternyata mereka rusak. Bagaimana kalau alam raya diserahkan kepada manusia? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu aman fihin. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, niscaya langit dan bumi akan mengalami kehancuran. Wa man fihin, termasuk yang terdapat di dalamnya, semua bakal hancur. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menghentikan manusia pada saat mereka melakukan kerusakan. Pertama, memberikan peringatan, tidak sadar Allah turunkan azabnya agar bumi tidak mengalami kerusakan. Hingga tiba saat berakhirnya kehidupan dunia dan datang hari kebangkitan, setiap manusia akan datang dengan amal perbuatan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lalu kita bertanya, dinul Islam esensinya apa sebetulnya? Dinul Islam, ya, din yang bernama Islam ini sebetulnya mengajak kita untuk kemana? Jawabannya, dinul Islam sebenarnya merupakan tuntunan akhlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendidik kita untuk berakhlak mulia. Berakhlak mulia sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Sebagaimana Dia satu-satunya pencipta kita dan pencipta alam raya dan seluruh isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, meridhai orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Mempersekutukan Allah dengan lainnya adalah pengkhianatan terhadap Allah. Pengkhianatan terhadap Allah. Oleh karena itu, syukur kita, puja-puji kita, seluruhnya kita persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pendidikan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala dalam salat ya, memerintahkan kita untuk selalu membaca suratul Fatihah. Tidak menerima salat kita melainkan bila kita ya membaca Al-Fatihah dalam salat kita. Kecuali bagi mereka-mereka yang belum mampu, yang baru masuk ke dalam Islam.
Tapi yang telah mampu untuk membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak akan diterima melainkan dengan membaca surah. Dalam satu hari kita melakukan sholat wajib, berapa kali kita membaca suratul Fatihah? 17 kali. Sebanyak 17 kali. Itu hanya sebatas sholat wajib, belum sholat yang lain. Kalau kita renungkan suratul Fatihah sebetulnya merupakan apa? Bimbingan, tuntunan akhlak bagi kita di hadapan Allah. Kita tahu bahwa diri kita, alam raya dan seluruh isinya berasal dari Allah dan milik Allah. Kalau kita mengambil sesuatu, ya, atau ingin menikmati sesuatu yang menjadi milik Allah, kita harus minta izin padanya apa tidak? Harus. Kalau kita mengambil barang seseorang tanpa izinnya, niscaya dia akan murka. Begitu juga nikmat yang kita akan nikmati. Termasuk kita memulai pekerjaan kita, kita memandang, mendengar, ya. Menjalani aktivitas hidup kita. Di samping kita memilih pekerjaan yang sejalan dengan keridhaan Allah, kita memulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka amal kita ini akan beriringan dengan rahmat Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Amal-amal kita akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan petunjuknya. Allah akan mengarahkan ke arah yang benar, menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan yang akan dapat merusak amal kita. Nah, kalau kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana alam semua dikendalikan dengan Asma'ullahil Husna, kita memulai amal kita juga dengan menyebutkan nama Allah tadi, berarti amal kita akan menyatu dengan apa? Dengan diri kita dan alam di sekitarnya. Makanan yang kita makan, dengan menyebutkan nama Allah akan menyatu dengan seluruh sel-sel tubuh kita. Tapi di saat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebutkan namanya, dalam satu hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap pekerjaan yang bermakna tidak disebutkan nama Allah, maka dia terputus dari Allah. Begitu terputus dari Allah dan rahmatnya, masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Begitu juga amal-amal yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita, kalau bukan karena Allah, maka amal tersebut akan menjadi amal yang asing. Tapi begitu karena Allah kita bekerja, dan alam juga bekerja dengan Asma'ullahil Husna, maka amal kita akan menyatu dan akan menerima kabul dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita memanjatkan puja-puji kita seutuhnya, seluruhnya bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tahu alif lam di sini jinsiyah, artinya seluruh puja-puji kita sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Walaupun kita menerima nikmat dari seseorang, tapi nikmat tersebut datang dengan izin Allah dan gerakannya. Kalau Allah tidak menggerakkan orang tersebut, tidak mungkin akan sampai pada kita. Jadi jangan orangnya kita lihat, tapi renungkan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati orang-orang untuk membuka tangannya, mengulurkan bantuan untuk kita. Atau pekerjaan yang kita dapatkan, jangan kita berhutang kepada majikan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Kita lupa untuk mengingat Allah yang membuka jalan dan memberikan kita ilmu hingga diterima bekerja di tempat kita bekerja. Tapi sayang rasa berhutang kita kepada makhluk begitu besar hingga kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Rabbil Alamin, dialah pemilik, penguasa, pengasuh dan pemelihara alam semesta. Bukan hanya memelihara diri kita, memelihara tubuh kita dan nikmat yang ada pada kita, seluruh alam raya dalam pemeliharaan dan asuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengasuhnya dengan dua namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau bukan kemurahan dan kasih sayang Allah, kira-kira makhluk di bumi ini waktu melakukan kesalahan, penyimpangan dan kejahatan, apa yang terjadi? Kalau Allah menyegerakan azabnya, tidak akan ada satupun makhluk yang tersisa di muka bumi. Kita harus akui, kebanyakan kita ini lupa kepada Allah. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengkhianati Allah dengan menggunakan nikmatnya dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, apa yang akan terjadi?
Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya Allah menghukum manusia dengan semua perbuatan yang mereka lakukan, Allah tidak akan meninggalkan satu pun makhluk yang melata di muka bumi ini. Tapi Allah tangguhkan mereka dengan rahmatnya sampai batas tertentu. Mungkin di antara mereka ada yang kembali bertaubat, memperbaiki diri. Ini rahmat Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan, dengan juga rahmat di hati kita, yang membuat kita mencintai keluarga kita sesama kita, itu merupakan apa? Merupakan buah dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah mengasuh, memelihara ya, alam raya dengan dua namanya yang begitu indah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Allah ingatkan kita melalui surah ini, Maliki Yaumiddin, engkau adalah penguasa di hari pembalasan nanti. Tidak ada yang intervensi ikut campur dalam mengadili manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang melimpahkan nikmatnya atas kita, Allah yang memberikan petunjuknya bagi kita untuk hidup secara benar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang kelak akan mengadili kita. Artinya tidak akan ada satu pun yang luput dari Allah, dan tidak akan ada intervensi selain Allah dalam hal ini. Oleh karena itu, cukup bagi kita untuk meraih keridhaan Allah, kita mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita berupaya untuk meraih keridhaan selain Allah, tapi dalam kemurkaan Allah, dapatkah mereka melindungi kita? Baik dalam kehidupan dunia kita, maupun dalam kubur kita, maupun di saat kita dibangkitkan di hari kemudian nanti. Siapa yang akan kuasa untuk menolong, melindungi kita pada saat kita dalam kehidupan dunia berpaling dari Allah dan mengharapkan keridhaan selain Allah? Ini merupakan hal yang sia-sia. Maliki Yaumiddin. Ini merupakan peringatan yang selalu dirasakan oleh orang yang beriman pada setiap kali membaca surah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengingat semua berawal dari Allah, kembali kepada Allah, bergantung dan terikat dengan Allah, maka jalan hidup yang terbenar adalah dengan kembali kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, pada saat jiwa orang yang beriman betul-betul memahami ayat-ayat ini, kira-kira akan menjadi pengantar tidak untuk memiliki akhlak dan pekerti yang luhur. Jiwanya penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Merasakan dan meresapi rahmat-Nya yang begitu besar. Hatinya seutuhnya kembali kepada Allah dan menyadari bahwa dirinya kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Kemudian dia betul-betul mempersembahkan hidupnya teruntuk Allah dengan mengabdi kepadanya. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, hingga dia tidak bergantung kepada selain Allah. Dia akan terbebas dari apa? Dari penjajahan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah menerima kenikmatan, limpahan nikmat dari sisi-Mu ya Allah. Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, mereka-mereka yang berjalan di atas jalan keselamatan. Bukan hanya sebatas kata-kata, tapi kita juga mohon pada Allah untuk dapat meneladani mereka dalam hidup ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang terkena murka-Mu ya Allah, mereka yang ingkar dan durhaka. Waladhdallin, bukan juga jalannya orang yang tersesat dari Kamu. Dia ingin menuju Allah tapi tidak mengikuti petunjuk Allah. Akhirnya mereka tersesat dalam hidup ini. Nah, suratul Fatihah mengajarkan kita akhlak dan adab bersama Allah. Pada saat jiwa kita terikat dengan Allah sedemikian rupa, saya yakin betul-betul tidak akan mungkin seorang mukmin yang meresapi hal ini akan melakukan penyimpangan. Di saat dia tergelincir karena kebodohan dirinya, dia akan segera kembali kepada Allah. Karena dia menyadari bahwa ini satu-satunya jalan keselamatan. Yang jadi masalahnya tuh kan Al-Fatihah itu tiap hari dibaca gitu ya. Itu penyebabnya apa? Kenapa yang
baca Al-Fatihah yang sholat itu kok masih korupsi, masih segala macam perbuatan menyimpang itu. Kita membaca tapi tidak diresapi dan dihayati. Maka kita masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi para musallin, orang yang sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Tapi sayang mereka sholat sama dengan tidak sholat. Mereka sholat ya, tapi tidak meresapi makna ayat ya, yang dibaca. Kemudian juga pada saat dia ruku dan sujud, dia ruku membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kehidupannya menunjukkan keingkaran, pembangkangan terhadap Allah. Dia tidak mau menerima apa yang datang dari Allah. Dia hanya beragama mengikuti apa yang dia cocok, yang tidak cocok ditinggalkan. Ini bukan Islam namanya. Ini namanya apa? Ini namanya gado-gado. Yang Allah tuntut dari kita adalah berserah diri secara total kepada Allah. Surah ini mudah untuk difahami. Cuma sayang, banyak juga para ustadz, para kiai kita, para ulama kita, mereka tidak berupaya untuk mendidik murid-murid mereka meresapi makna dari sholat mereka. Lebih banyak mereka fokus kepada apa? Kepada hal-hal yang bersifat apa? Yang bersifat ritual. Membicarakan tentang apa? Perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Kita lihat mereka dari mulai pertama belajar fikih. Belajar tuntunan salat tapi hanya lahirnya. Kemudian sibuk dengan perbedaan antara ulama fulan dan ulama yang lain. Hingga mereka tidak merasa bahwa ini datang dari Allah. Mereka merasa datang dari manusia. Oleh karena itu keterikatan kepada madhab dan tokoh madhab lebih kuat. Orang lebih terikat kepada Imam Syafi'i bahkan lebih daripada Rasulullah. Orang lebih terikat kepada hukum fikih daripada Al-Quran Al-Karim. Itu merupakan fakta yang tidak bisa kita ingkari. Saya orang juga jebolan pesantren. Jadi kita lihat Islam yang begitu sederhana, yang mudah untuk difahami, tidak diresapi dan dihayati. Justru kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak termasuk dalam apa? Dalam prinsip-prinsip dan inti Islam. Akhirnya apa? Yang terjadi bukan kelembutan, yang terjadi bukan kebijaksanaan, yang terjadi bukan menumbuhkan akhlak dan pekerti yang luhur, malah yang terjadi waliyadzubillah sikap keras, kaku, arogan, kebencian, permusuhan. Semua karena apa? Karena kita sama sekali tidak meresapi tuntunan Allah sebagaimana yang Allah ajarkan, telah meninggalkannya, menggantikannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, seorang hamba yang seluruh eksistensinya berasal dari Allah. Dia berhutang dengan seluruh hidupnya kepada Allah. Tahu-tahu dia mengkhianati Allah, menggantikan Allah dengan selainnya. War rasul, dan jangan kalian mengkhianati Rasul. La takhunullaha war rasul. Jangan kalian mengkhianati Rasul, karena mengkhianati Rasul sama dengan mengkhianati Allah. Karena yang disampaikan Rasul, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia manusia seperti kita, tapi beliau membawa risalah dari sisi Allah. Dan beliau merupakan pilihan Allah, bukan pilihan yang datang dari manusia seperti seorang kepala negara atau wakil rakyat. Tapi seorang yang dipilih oleh Allah yang telah betul-betul apa? Terbukti kelurusan, kebersihan, dan amanatnya. Dia menyampaikan risalah yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itu kita harus menyikapi Rasul dengan sikap yang betul-betul penuh penghormatan. Tidak mengangkat suara kita di atas suara Rasul. Kalau pada masa hidup Rasulullah SAW, para sahabat mereka tidak berani mengangkat suara mereka di hadapan Rasul. Tidak mendahului Rasul. Nah kita juga demikian. Dengan apa yang datang dari Rasul. Kalau terbukti itu benar-benar dari Rasul, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Dan kita mesti fahami dari pertama bahwa Rasul menyampaikan Al-Quran. Oleh karena itu riwayat-riwayat yang datang dari Rasul, ya, dengan sendirinya tidak mungkin akan bertentangan dengan Al-Quran. Karena beliau hanya seorang Rasul.
Beliau bukan menetapkan sesuatu dari dirinya, tapi beliau menyampaikan pesan-pesan yang datang dari Allah. Maka dalam mengoreksi riwayat yang diriwayatkan dari Rasul, tidak cukup hanya melihat sanadnya. Seorang dikatakan thiqah, jujur, karena ini penilaian yang sifatnya apa? Subjektif. Subjektif. Tapi kita lihat isi, konten dari riwayat tersebut cocok tidak dengan Al-Quran. Kalau tidak cocok, maka dia termasuk dalam kategori syadz dan mungkar. Walaupun sanadnya sahih, yang meriwayatkan dianggap adil ya. Kemudian juga hadisnya muttasil, berhubungan ya, hingga sampai kepada Rasulullah. Dan yang meriwayatkan cermat dan teliti, tetap penilaian manusia tidak akan sama dengan penilaian Allah. Oleh karena itu, bila kita hubungkan dengan Al-Quran tidak sejalan, maka kita kalau menerimanya berarti kita berbohong atas nama Rasulullah. Tapi kalau kita tidak menerima bukan berarti mengingkari sunnah, tapi mengingkari kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada masa hidup Nabi saja orang berani berbohong, apalagi di belakang hari. Sampai Nabi mengatakan man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi jelas sekali dalam hal ini ya. Kewajiban kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya tidak ada tawar-menawar. Karena Rasulullah bukan berbicara dari dirinya, tapi dia menyampaikan risalah Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita pada ayat 21 dari suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang sebaik-baiknya. Allah perintahkan kita untuk meneladani Rasul. Dan Allah tegaskan kedudukan dan kemuliaan Rasulnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada pada pekerti yang luhur. Bagaimana tidak? Beliau dididik oleh Allah dengan pendidikan Al-Quran. Sebagaimana ucapan beliau, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidik aku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Dan Al-Quran senantiasa adalah apa? Senantiasa adalah pedoman dan sumber inspirasi bagi Nabi kita Muhammad SAW. Maka seharusnya kita juga menjadikan Quran, Rasul yang tak terpisahkan sebagai sumber inspirasi bagi kita. La takhunullaha war Rasul. Jangan kalian khianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kalian mengkhianati amanat yang Allah amanatkan pada kalian dan kalian tahu. Amanat ini mencakup hal yang luas. Seorang kepala negara, wakil presiden, menteri, mereka semuanya bukan hanya menerima amanat dari mana? Dari rakyat, tapi dari Allah pertama-tama. Kalau dari rakyat, rakyat bisa dibohongi. Rakyat bisa dibuli. Tapi kalau amanat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya dia akan betul-betul berhati-hati. Betul enggak? Kemudian, amanat juga wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Mereka bukan hanya bertanggung jawab di hadapan rakyat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu juga para jaksa, para hakim. Semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu juga seorang ayah bertanggung jawab atas anak-anaknya. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya. Seorang istri juga bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban pada suaminya. Tanggung jawab kita terhadap masyarakat sekitar kita, tanggung jawab kita terhadap alam, ini tidak dapat diabaikan. Betul-betul seluruhnya harus kita laksanakan sebagaimana kemampuan yang Allah berikan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dari ayat ini saja kita memahami bagaimana tuntunan akhlak yang begitu indah dari Allah. Kita berakhlak di hadapan Allah, berakhlak di hadapan Rasul, kemudian berakhlak bersama apa? Bersama keluarga kita, istri kita, anak kita, begitu pula istri terhadap suami dan anak, begitu pula anak di hadapan kedua orang tuanya. Begitu pula akhlak pemimpin terhadap rakyatnya, akhlak rakyat terhadap pemimpinnya, semua betul-betul dituntun dan diatur oleh Allah. Para pemimpin diperintahkan untuk berlaku adil terhadap rakyatnya, rakyat diperintahkan mentaati pemimpin-pemimpin mereka yang adil. Sebagaimana firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat, menunaikannya kepada ahlinya. Sesuai dengan peran kita.
wakil rakyat, ya, punya tugas berbeda dengan seorang presiden, dengan wakil presiden dan menteri. Seorang ustadz juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan amanat Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah memerintahkan kalian untuk betul-betul melaksanakan amanat, menunaikannya kepada ahlinya sesuai dengan peran kalian. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kalian memberikan keputusan, memerintah di antara manusia, hendaklah kalian memerintah memutuskan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya memberikan tuntunan bimbingan bagi kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha melihat, mendengar lagi Maha melihat. Setelah itu apa? Setelah perintah bimbingan kepada para pemimpin yang memegang amanat, Allah perintahkan rakyatnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Para pemimpin. Ya. Tapi minkum. Orang apa? Yang berasal dari kalian, seiman dengan kalian yang menjalankan juga perintah Allah. Oleh karena itu, perhatikan coba. Wahai orang yang beriman, ati Allah. Taati Allah. Kemudian wa ati Rasul, kata kerjanya diulangi. Tapi begitu menyangkut ulul amri, wa ulil amri minkum, tidak mengulangi kata kerjanya. Kenapa? Karena ketaatan pada ulul amri dikaitkan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. Bagaimana bila terjadi perbedaan? Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kalian berselisih, bertentangan dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul. Jangan kalian bingung. Kembalikan kepada Allah dalam kitabnya, kembalikan kepada Ar-Rasul dalam tuntunannya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu akan lebih baik bagi kalian dan akan membawa akibat yang lebih baik. Jadi kita lihat di sini, ya, sebenarnya Islam sebagai din bukan hanya mengajarkan kita salat, mengajarkan kita berpuasa, tapi semua ini merupakan wasilah untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhlak bukan hanya bersama sesama manusia, tapi bersama Allah, bersama Rasulnya, bersama manusia, bersama seluruh alam dan sekitarnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat memperkuat akhlak kita? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk meneladani Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah terangkan bahwa yang dapat meneladani Rasul itu yang memiliki 3 kriteria. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang dapat mengikuti Rasul hanya orang-orang yang hatinya mendambakan dan mengharapkan keridhaan Allah. Begitu dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bebas dari penjajahan, dari rasa berhutang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap perbuatannya pasti akan diarahkan sesuai dengan keridhaan Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharapkan keselamatan di hari akhir. Hingga perbuatannya selalu diawasi oleh apa? Oleh apa-apa yang akan diterima di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan hatinya selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mengingat Allah akan terjaga, terpelihara. Hati yang selalu mengingat Allah akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian mengingat dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, baik pagi maupun petang, dan bertasbihlah kepada Allah, ya. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Artinya dari mulai kita membuka mata kita mengingat Allah, begitu juga pada saat kita juga di waktu sore akan menghadapi waktu malam, tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjanjikan balasan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, dan dialah yang melimpahkan selawatnya atas kalian
Selawat dari Allah bukan permohonan, tapi limpahan. Karena dia yang memiliki segala sesuatu. Dia yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Malaikat juga berselawat untuk kalian. Yang berzikir kepada Allah. Untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan, menuju kehidupan yang terang benderang. Menuju hari depan yang amat indah. Perjalanan yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan janji Allah bagi orang yang selalu ingat pada Allah. Udhkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang-orang yang beriman benar-benar amat penyayang. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasannya dinul Islam adalah din yang betul-betul diturunkan Allah sebagai petunjuk dalam rangka mendidik, menempa umat manusia untuk betul-betul menjadi makhluk yang memiliki makarimul akhlak. Sebagaimana misi Nabi kita, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Kita mempunyai rujukan, referensi untuk menentukan apakah ini masuk dalam akhlak yang baik atau tidak. Rujukan kita adalah kitab yang datang dari sisi Allah. Tauladan kita adalah Nabi kita. Untuk memperkuat dan mengukuhkan akhlak kita, kita harus memiliki 3 kriteria. Pertama, hidup dengan mengharapkan ridha Allah. Kedua, selalu betul-betul mempertimbangkan hari akhir. Pada apa-apa yang kita lakukan, mengharapkan betul-betul keselamatan di sana. Yang ketiga, hati selalu mengingat Allah. Ini merupakan basis akhlak yang amat kuat. Insya Allah, pada kajian-kajian berikutnya kita akan terus membahas hal ini agar jelas bagi kita semua. Bahwa Islam adalah tuntunan akhlak bagi hamba-hambanya. Kalau kita ingin melihat keislaman seseorang, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Oleh karena itu banyak orang yang mengaku sebagai orang-orang Islam, tapi tidak memiliki sama sekali pekerti dan akhlak yang baik dalam hidupnya. Maka orang ini sebetulnya orang yang paling jauh dari Islam. Tapi kita jumpai banyak orang-orang di luar Islam, tapi memiliki akhlak pekerti yang luhur. Untuk masuk ke dalam Islam cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk ke dalam Islam. Sedangkan orang-orang Islam yang jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa jauhnya mereka untuk betul-betul menjadi seorang muslim yang baik. Sebagai contoh, kita saksikan bagaimana biksuni perempuan yang bernama Chen Yan, pendiri Buddha Cuci. Sekarang sudah terdapat, kalau tidak salah 54 atau 56 cabang di seluruh dunia. Dia memberikan tuntunan-tuntunan akhlak yang baik, sikap yang mulia, bersama manusia, bersama alam, tanpa pilih kasih. Sikap-sikap yang ditunjukkan Biksuni Chen Yan ini, kita lihat merupakan tuntunan akhlak yang amat indah. Patut menjadi cemeti bagi kita umat Islam. Masa kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab dan Rasulnya, jauh dari tuntunan akhlak yang Allah ajarkan. Sedangkan biksuni perempuan ini justru begitu indah apa-apa yang disampaikan. Oleh karena itu kita amat menghargai akhlak dan pekerti yang datang dari manapun juga, walaupun datang dari orang-orang di luar Islam. Sebagai contoh, seorang warga Tionghoa, namanya pun masih menggunakan nama Tionghoa asli, yaitu Kui Kian Gi. Saya termasuk orang yang mengagumi beliau. Dari mulai beliau berkiprah, menulis, bahkan pernah menjabat, sikap dia tidak mendua sama sekali. Oleh karena itu orang semacam ini patut mendapatkan hadiah penghargaan dari kita umat Islam. Seorang yang punya kepribadian yang lurus, yang bersih. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada beliau. Agar beliau dapat berkumpul bersama kita, bersama Rasulnya di hari kemudian nanti. Dan Allah juga memberikan hidayah kepada kita untuk istiqamah dalam keridhaannya. Jangan kita merasa setelah menjadi orang Islam, pasti selamat. Belum tentu. Walaupun kita mengklaim kita sebagai orang Islam, kalau kita jauh dari tuntunan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sama sekali bersikap toleransi dengan hanya sekedar pengakuan kita, tapi jauh dari tuntunan akhlak. Jadi Islam adalah akhlak. Dan mulai saat ini insya Allah seterusnya kita tidak akan menggunakan kata agama yang berarti tradisi dalam bahasa Sanskerta, tapi kita akan menggunakan kata din sebagaimana yang Allah pergunakan, yang artinya berserah diri kepada Allah seutuhnya,
Karena kita makhluk yang berhutang dengan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat menggerakkan hati kaum muslimin untuk mengubah pemahaman mereka mengenai Islam. Bukan hanya sholat, bukan hanya berdebat di seputar furu' al-fiqhiyah yang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi mari kita mulai memperbaiki akhlak kita. Bersama Allah, bersama Rasulnya, bersama keluarga kita, bersama manusia di sekitar kita, bersama alam. Kita menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Otong. Demikian tadi Ulumul Quran dengan tema Islam adalah tuntunan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krisna, Reza, kemudian juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.